Baik, setelah bersyukur, bersolawat, saya ingin menyambut para tamu saya dengan yang terhormat ini, bahwa kita saat ini berada di gedung Rektorat UPN Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ya, kampus yang memiliki identitas bela negara. Maka tadi lagu yang dinyanyikan setelah lagu Indonesia Raya adalah Mars Bela Negara. Kenapa disebut kampus bela negara? Mungkin adik-adik tahu di belakang nama UPN ada kata apa? Veteran. Apa maknanya veteran? Maksudnya veteran apa? Adik-adik pernah dengar kata veteran? Apa itu? Itu kalau dari Asukriah ke kiri itu sampai jalan veteran ya. Sampai jalan veteran. Tapi yang dimaksud veteran adalah pejuang. Ya, khususnya pejuang kemerdekaan, ya. Nah, kampus ini didirikan oleh para pejuang kemerdekaan. Khusus Fakultas Ilmu Komputer dimulai tahun 1980. Siapa yang sudah lahir tahun 1980? Ada PPT yang bisa ditampilkan? Baik, hadirin sekalian, kita berada di kampus bela negara. Nama veteran tidak bisa dihilangkan dari nama UPN, karena memang kampus ini didirikan oleh para pejuang. Maka kami berharap, kami ingin orang-orang yang tergabung dalam UPN Veteran Jakarta ini adalah orang-orang yang mewarisi gen pejuang. Ya. Oke, lanjut. Saya ingin menyampaikan tentang Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Satu dari 7 fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta. Ada yang mau komentar tentang gambar ini? Sekarang yang hadir di ruangan ini, adakah yang tidak punya handphone? Semuanya punya handphone dan sedang memegang handphonenya ya? Iya. Ya, itu gambarannya. People life today, hidupnya manusia sekarang. Ya, tapi alhamdulillah kalau saya kemudian beberapa ibu-ibu yang umurnya sepadan dengan saya sudah mengalami pergantian zaman ya Bu ya. Saat itu belum ada listrik, bukan hanya handphone, listrik aja belum ada. Ya, tapi alhamdulillah sekarang Anda sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di zaman ini. Zaman ini disebut dengan zaman apa namanya? Ada yang menyebut zaman digital, ada yang menyebut zaman era informasi. Tapi jangan lupa, ini juga era disrupsi. Disrupsi itu kalau nggak mampu bertahan, dia akan mati. Dia akan menghilang dari peredaran. Ya. Baik. Tapi dengan teknologi ini kadang-kadang manusia ini jadi tergantung dengan teknologi. Ya. Kalau dalam hidup sehari-hari ini kemudian nggak ada sambungan internet, kira-kira bagaimana rasanya? Terus HP-nya rusak, bagaimana rasanya? Kayak nggak bisa hidup ya? Ya. Baik, maka lanjut. Pengguna internet memang sangat besar, khusus di Indonesia. Ya, di Indonesia lihat yang tersambung ke internet, yang menggunakan handphonenya itu melebihi jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya yang paling kiri itu 285 juta. Tapi yang memainkan handphone 356 juta. Kok lebih banyak ya? Karena satu orang HP-nya kadang lebih dari satu. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan. Oke, lanjut. Maka kami hadir, Fakultas Ilmu Komputer ini hadir. Zaman kita, zaman Anda hidup sekarang ini zaman digital,
ya. Maka yang sekarang menjadi leading sektor perkembangan teknologi ini adalah komputer. Ya, komputer yang menjadi leading sektornya. Lihat, saya hari ini baru hari ini, saya menulis 10 job terbaik di Indonesia. Ketik aja di Google kalau nggak percaya ya. Ini saya ngetik baru hari ini. Ternyata dari 10 pekerjaan terbaik ini, setengahnya dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer. 3 yang pertama, software engineer. Adanya di prodi apa kira-kira? Informatika. Ada data scientist. Prodinya apa kira-kira? Sains data. Ada ahli keamanan siber di informatika. Kemudian bawah itu ada content creator dan AI engineer. 5 dari 10 berarti 50%, 10 pekerjaan terbaik di Indonesia itu ada di Fakultas Ilmu Komputer. Maka saya ucapkan selamat, Anda sekalian hari ini berkenalan dengan Fakultas Ilmu Komputer. Ya, saya dapat info yang hadir di sini kelas 10 ya, yang dari Asukriah. Kalau dari Insarobani kelas berapa? Kelas 12. Berarti tahun depan sudah perlu memilih ya, dari sekarang disiapkan mau milih apa. Ya. Tapi ini terserah pada kalian semua. Saya ingin menyampaikan bahwa di antara pilihan-pilihan prodi itu ada yang ngumpul di Fakultas Ilmu Komputer. Dan ini adalah job-job terbaik di Indonesia, ternyata 50%-nya berada di lingkup ilmu komputer. Lanjut. Nah, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, seperti yang saya sampaikan tadi, lahirnya 1980. 1980 itu belum ada rasanya prodi ilmu komputer di Indonesia. Yang berbarengan dengan kita itu ITB, tapi waktu itu belum sarjana. Disebut PATIK, Pendidikan Ahli Teknik Informatika dan Komputer. Kemudian berkembang tahun 1995 mewujud menjadi Fakultas Ilmu Komputer dan sekarang memiliki 4 program studi. Program studi yang pertama informatika, kemudian sistem informasi, ini ada jenjang sarjana, ada jenjang diploma, dan yang terbaru prodi sains data. Oke, lanjut. Yang kita sedang diami ini, yang kita berada di dalamnya ini adalah gedung Rektorat UPN Veteran Jakarta di Pondok Labu. UPN ini ada 2 kampus, satu ini kampus pusatnya di Pondok Labu, kemudian ada kampus Limo. Ya, fakultasnya apa saja? Lanjut. Ini fakultas-fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta, ada 7 fakultas. Yang tadi saya gambarkan Fakultas Ilmu Komputer, tapi selain Fakultas Ilmu Komputer ada 6 fakultas yang lain. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi ada 7 fakultas. Lanjut. Ini yang menemani saya mengelola Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Ya, selain saya hadir di sini Wakil Dekan Bidang Umum Pak Dr. Bambang Saras Sulistiawan. Kemudian ada 2 orang lagi, Ibu Erli Krisnani dan Ibu Ati Zaidiah, sedang saya tugaskan ke Kabupaten Serang. Jadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita ke Kabupaten Serang, kita membuatkan aplikasi e-commerce untuk UMKM di Kabupaten Serang. Oke, lanjut. Ini data prodi yang saya sebut tadi, ada 4 prodi ya. Dari 4 prodi itu sudah ada 1 prodi yang terakreditasi unggul, yaitu prodi S1 Informatika. Kemudian mahasiswa kami di 1 fakultas itu hampir 1948. Yang terbaru sains data memang baru 2 kelas, baru buka tahun 2024 1 kelas, 2025 1 kelas. Ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya akan membuka lebih banyak kuota kepada prodi sains data.
Baik, saya kira ini yang saya sampaikan. Nanti lebih lanjut terkait dengan prodi-prodi ini, hadir bersama kita para koordinator program studi. Nanti akan menjelaskan prodi ini mempelajari apa dan kemudian potensi kerjanya di mana. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah pertemuan dari sini, kami undang ke fakultas ya. Kita undang ke Fakultas Ilmu Komputer supaya melihat fakultasnya seperti apa, kalau ada lab-labnya seperti apa. Ya, sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya dari SMA IT Asukriyah dan SMA Insan Robani dan semuanya masih di lingkup Banten ya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahim dengan lingkup yang lebih luas. Mari acara Festival Bela Negara Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta ini sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Supriyanto atas sambutan pembukaannya. Sebelumnya maaf untuk Bapak Dekan diharapkan untuk tetap di atas panggung karena sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan cenderamata. Untuk itu dimohon untuk perwakilan dari Sekolah Insan Rabani Bapak Muhammad Sidik Karnanto dan perwakilan dari Sekolah SMA IT Asyukriyah Bapak Jundiur Rohman MPD. Dipersilahkan untuk maju ke depan untuk menerima cenderamata dari kami sebagai ucapan terima kasih dan kenang-kenangan. Untuk sesi foto, izin saya ambil alih. Foto akan diambil dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya, izin saya ambil alih sekali lagi. Foto akan diambil dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Apa ini? Baik, untuk foto selanjutnya dengan pose bela negara dengan kepalan tangan kanan di depan dada. Oh, belum. Oke, baik. Pertama, pose formal dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, lalu dengan pose bela negara dengan tangan kanan di kepal di depan dada. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi foto bersama dengan Bapak Dekan dan beserta jajarannya. Para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, izin saya ambil alih. Hadirin diharap melihat ke arah kamera. Dengan pose formal, foto akan diambil dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Lalu akan dilakukan pose bela negara dengan tangan kanan di kepal di depan dada.
Foto akan diambil dalam hitungan 3, 2, 1. Kemudian pengambilan foto dengan pose gaya bebas dipersilahkan. Foto akan diambil dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Terima kasih. Mana ya tadi? Dari Insarabani itu ya, Bu. Untuk sesi selanjutnya, dimohon dari perwakilan sekolah Insan Rabani, Bapak Muhammad Sidik Karnanto, dipersilakan untuk naik ke podium untuk memberikan 1-2 patah kata. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan yang terhormat para pimpinan jurusan di Fakultas Ilmu Komputer, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, dan yang saya banggakan teman-teman siswa SMA yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Yang pertama-tama rasa syukur, terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kita bisa hadir di acara Festival Bela Negara yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Komputer. Ini adalah bentuk rasa syukur kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriringan salam tak luput saya aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya perwakilan dari SMA Insan Rabani. Saya di sini sebagai guru BK. Mohon maaf jika kebetulan kepala sekolah kami tidak bisa hadir pada undangan hari ini. Yang pertama, saya dan sekolah SMA Insan Rabani sangat berterima kasih diberikan kesempatan berkunjung ke UPN Veteran Jakarta, khususnya ke Fakultas Ilmu Komputer. Kami mohon maaf hanya membawa 6 pasukan saja Pak, gitu ya. Dikarenakan ada keterbatasan dan kendala di sekolah kami, jadi kami hanya bisa membawa 6 pasukan saja, gitu ya. Karena bela negara makanya saya sebutnya pasukan Pak. Ya. Dan kami harapkan 6 siswa yang kami bawa kebetulan rata-rata emang minatnya di komputer. Harapannya ke fakultas ini bisa menambah wawasan dan juga menjadi salah satu alternatif atau pilihan ataupun meyakinkan atas minatnya terkait jurusan yang akan mereka pilih nantinya, gitu. Jadi terima kasih, sangat terima kasih banyak sudah berkenan mengundang kami di acara Festival Bela Negara. Semoga sekolah SMA Insan Rabani dan Fakultas UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer di lain waktu bisa dapat berkolaborasi lagi di lain program apapun itu programnya,
kami siap menyambut apapun yang dari Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan satu patah dua patah kata dari Bapak Muhammad Sidik Karnanto. Selanjutnya untuk perwakilan dari Sekolah SMA IT Asyukriyah, Bapak Jundiur Rohman MPD dipersilahkan naik ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang terhormat Bapak Dekan Profesor Dr. Insinyur Supriyanto ST MSc IMP IPF ya. Banyak sekali gelarnya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Setelah salawat beserta salam, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Seharusnya bukan saya yang sambutan, Pak. Tapi berhubung kepala sekolah kami tidak bisa hadir, tidak bisa ikut kami pada hari ini, sedang melaksanakan ibadah umroh. Dan saya ditugaskan oleh kurikulum kami untuk memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komputer di sini. Saya tidak mahir untuk berkata-kata, saya mahirnya membaca doa dan tilawah. Makanya tadi terdengar lumayan fasih salamnya dan doanya gitu. Nah, baik, kami membawa kurang lebih 160 siswa ke sini dan juga kurang lebih 13 guru yang kami bawa ke sini. Dan termasuk saya sebagai kesiswaan dan juga ada Ustazah Wiwin kurikulum dan juga kami bawa dari yayasan Kadif Penjamin Mutu di Yayasan Islam Asyukriyah, Ustazah Cici yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah kami di SMIT Asyukriyah. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Veteran Jakarta ini. Kemudian sambutannya begitu meriah sekali ketika kita masuk tadi diminta untuk naik lift. Luar biasa. Kami juga di Asyukriyah punya gedung lantai 4 juga, Pak. Cuman bedanya kalau di sini ada liftnya, di sana belum ada. Belum ada ya, bukan berarti tidak ada gitu ya. Karena dan liftnya tadi ini jalan tidak ya? Ternyata jalan liftnya, nggak kerasa kalau liftnya itu jalan ke atas ternyata. Ya, kami tidak merasakan getaran sedikit pun, sangat mulus sekali. Inilah bedanya kalau Fakultas Ilmu Komputer yang men-engineering liftnya itu ya. Luar biasa. Baik Pak, kami pertama kali datang ke sini hari ini, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah ke sini. Tetapi siswa-siswi kami, alumni-alumni SMIT Asyukriyah sudah 2 tahun berturut-turut diterima di universitas ini. Di antaranya ada di tahun 2024 itu ada 5 anak. Kemudian di tahun 2025 yang baru kemarin ada 6 anak. Salah satunya di Fakultas Kedokteran. Gitu ya. Besar harapan kami, ya kami baru pertama kali di sini, ya kita saling berhubungan gitu ya, terus intens hubungan kita dari SMIT Asyukriyah dan juga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta agar semakin banyak dari siswa-siswi kami yang diterima di sini. Terutama juga tadi setelah saya
mendengar sambutan dari Bapak Dekan, luar biasa sekali. Ilmu komputer itu di sini ya sangat-sangat pesat gitu majunya. Nah, kami harap anak-anak kami yang ada di sini, ini kita memang membawa anak-anak yang kelas 10, karena memang kita mempersiapkan tidak hanya dari kelas 11 ataupun 12. Kami mempersiapkan siswa kami di kelas 10 pun sudah punya pandangan bagaimana kampus ke depan, bagaimana pendidikan mereka ke depannya. Tanpa berpanjang kalam, meskipun sudah panjang, kami akhiri. Terima kasih Bapak Dekan dan semua jajarannya atas sambutan yang begitu meriah, dan kepada anak-anakku, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya di sini, lihat pengalamannya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Junior Rahman MPD atas 1-2 patah katanya. Para hadirin yang terhormat serta Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi acara pertama, yaitu pemaparan dari seluruh program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh masing-masing kepala program studi. Untuk itu, marilah kita sambut bersama Kepala Program Studi S1 Sistem Informasi, Ibu Anita Mulyawati, Eskom MTI. Kepada Kaprodi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebenarnya saya agak grogi ya, karena biasanya kami yang datang ke sekolah, tapi ini kami diserbu oleh adik-adik gitu ya. Jadi boleh untuk mencairkan suasana saya, suasana hati yang galau ini ya. Boleh ya adik-adik ya? Saya pantun sedikit ya Bapak Ibu Guru, Pak Dekan izin. Angin bertiup membawa aroma. Bunga melati semerbak mewangi. Kepada Bapak Ibu Guru dan adik-adik SMA Islam Terpadu As Syukria dan SMA Insan Rabani yang hadir dengan senang hati, semoga selalu sukses dan mencapai cita-citanya. Kami ucapkan selamat datang dengan penuh syukur dan hati. Semoga dengan turunnya hujan membawa berkah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan ya. Jadi apa yang menjadi tujuan adik-adik dan Bapak Ibu Guru akan tercapai walaupun dengan penuh rintangan hujan ya. Apalah artinya hujan, yang penting sampai ke UPN. Benar tidak? Insya Allah. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu. Kebetulan semester ini saya masih dipercaya oleh Pak Dekan untuk memegang sebagai, sebenarnya bukan kepala ya, tapi koordinator program studi. Sebelumnya ketua program studi, kemudian sesuai dengan OTK berubah menjadi koordinator program studi. Kalau kepala itu biasanya ada di rektorat, kepala biro, kemudian ada kepala lembaga dan lain sebagainya. Tapi kalau di fakultas itu dekan, wakil dekan, ketua jurusan, dan koordinator program studi. Baik, mungkin minta tolong untuk slide-nya Mas. Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu untuk program studi sistem informasi, alhamdulillah sudah mendapat predikat akreditasi baik sekali. Memang masih belum mencapai unggul, tapi insya Allah dalam 2 tahun ke depan kami berusaha untuk bisa bersama-sama dengan informatika meraih unggul. Doakan kami ya adik-adik dan Bapak Ibu Guru, semoga nanti kalau ada yang berminat masuk sistem informasi sudah menjadi unggul seperti yang kita harapkan bersama. Nah sebelum kita masuk, sebenarnya apa sih yang akan dipelajari di dalam sistem informasi? Ya, pasti kan adik-adik akan bertanya, apa nih bedanya antara sistem informasi dan informatika? Ya, jangan sampai nanti salah pilih ya.
Karena ada beberapa dari mahasiswa itu yang pada akhirnya bingung, Bu, ternyata tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sama-sama kita harus tahu dulu apa yang menjadi pilihan kita, itu harus kita bertanggung jawab. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau di sistem informasi, ini difokuskan adalah bagaimana menggunakan teknologi informasi untuk kebutuhan bisnis. Itu yang menjadi dasar dari kita belajar di sistem informasi. Kemudian bagaimana mempelajari cara mengelola informasi dan sistem untuk operasi bisnis. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi dan manajemen bisnis jadi aspek utama yang perlu dipelajari. Jadi itu adalah sekedar gambaran singkat dari prodi sistem informasi dari program sarjana. Karena ada 2 nih, nanti mungkin adik-adik bisa mendengarkan dari prodi diploma. Selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah visi misi dari prodi sistem informasi. Jadi menjadi program studi yang unggul di tingkat internasional. Alhamdulillah juga kami sudah mendapatkan akreditasi internasional yaitu FIBA-A yang nanti akan habis kalau tidak salah 2028. Jadi nanti kebetulan juga di tahun ini kami kedatangan 1 mahasiswa asing ya dari prodi sistem informasi itu dari Pakistan. Jadi nanti kalau seandainya tahun 2026 ada kedatangan lagi, kami akan dengan senang hati ya menyambut mereka. Walaupun sedikit galau ya karena ada internasional tidak hanya dari nasional. Nanti adik-adik akan berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa dari program internasional. Next, berikutnya ini adalah misi dari prodi ya mengembangkan lulusan. Intinya kami berharap supaya pada saat masuk ke dalam sistem informasi, siswa akan keluar sesuai dengan harapan yang sudah diinginkan oleh siswa tersebut. Next. Nah, ini adalah profil lulusan. Jadi kami mengambil beberapa sumber dari profil lulusan. Yang utama itu adalah dari SKKNI, Kemnaker, Go.id, bisa nanti adik-adik cek ya di SKKNI-nya. Kemudian juga dari IS Job Index, juga dari sistem informasi. Dan juga kami mengambil dari ACM, Aptikom, ini semua yang menjadi acuan dalam menyusun kurikulum. Insya Allah kami sudah mengikuti aturan yang sesuai. Next. Nah, ini adalah profil lulusan dari sistem informasi. Ada 3 ya adik-adik ya. Yang pertama adalah sarjana sistem informasi yang mampu merancang, mengembangkan, menguji aplikasi perangkat lunak di multi platform. Nanti kalian juga akan mempelajari pemrograman web, desktop dan juga mobile programming. Untuk profesi yang nantinya setelah kalian lulus dari sarjana sistem informasi, kemudian mendapatkan beberapa sertifikasi baik BNSP, LSP UPN maupun dari internasional, kami akan membekali juga mahasiswa-mahasiswa yang belajar di prodi kami dari internasional sertifikasi maupun dari LSP UPN dari BNSP. Ini adalah contoh dari pekerjaan untuk profil lulusan yang pertama. Berikutnya, yang kedua adalah sarjana SI yang mampu menganalisis. Nah, ini juga ada berdasarkan IS Job Index, ada beberapa profesi yang bisa dipilih oleh mahasiswa lulusan dari prodi sistem informasi. Dan yang ketiga, berikutnya. Nah, ini adalah yang ketiga, sarjana yang mampu mengevaluasi bukti kinerja. Ini juga sudah berdasarkan IS Job Index maupun dari SKKNI. Jadi nanti adik-adik bisa buka link yang tadi saya share ya untuk membuktikan apakah job yang kami pilih itu sudah sesuai atau belum. Next. Nah, ini adalah profesi, mungkin bisa dibantu linknya diklik job index, Mas. Ya, kemudian pilih jobs, nanti kita akan sama-sama lihat ya, kira-kira untuk job index prodi sistem informasi itu
masuk ke dalam pilih yang jobs. Menu yang jobs. Di atas menu ada program, ada jobs. Nah ini bisa adik-adik cek sendiri ya, apakah prodi sistem informasi ini merupakan profesi yang kira-kira banyak diminati dan juga bisa, boleh dicek Mas jobnya. Nah ini bisa dilihat ya, sebagai seorang software developer by system atau application, kemudian sebagai information security analyst, kemudian project manager, information technology auditor, dan beberapa job-job yang kira-kira menjadi harapan bagi adik-adik apabila telah menempuh sarjana sistem informasi sampai dengan mengambil sertifikasi. Jadi jangan takut ya adik-adik, nanti sertifikasi akan kalian dapatkan sebelum kalian lulus. Karena sertifikasi ini menjadi salah satu syarat untuk mengambil tugas akhir. Jadi kami pastikan begitu kalian lulus, semua ilmu sudah kalian dapatkan, berikut sertifikasinya. Next, selanjutnya, ini adalah contoh beberapa prestasi mahasiswa dari kakak-kakak kelas kalian yang nantinya kalau teman-teman, adik-adik memilih di sini, ada beberapa yang meraih prestasi dari mulai juara 1, juara 2, sampai dengan juara 3. Karena memang salah satu tujuan kami adalah selain mencetak mahasiswa yang unggul berkualitas internasional, tapi juga yang meraih prestasi. Bahkan kemarin ada 2 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer, walaupun bukan dari SI ya, itu meraih peserta Mahardika yang terbaik di universitas, dari informatika dan dari D3. Mudah-mudahan semester ini ada dari Prodi Sistem Informasi S1. Begitu teman-teman dan adik-adik, Bapak Ibu Guru yang bisa kami sampaikan pengenalan mengenai Prodi Sistem Informasi. Next. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada adik-adik dan Bapak Ibu Guru atas kehadirannya, karena kami biasanya yang datang, ini kami didatangi. Alhamdulillah, berarti kami dipercaya untuk menjadi salah satu pilihan bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anita Mulyawati, Eskom MTI atas paparannya. Selanjutnya kita akan ada pemaparan dari Bapak Andika Okta Indarso MMSI selaku Kepala Program Studi D3 Sistem Informasi. Kepada Bapak Andika dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya nggak seperti Bu Anita ya, yang bawain pantun, saya nggak bisa pantun soalnya. Baik, kami ucapkan selamat datang di UPN Veteran Jakarta, Kampus Bela Negara. Dan mungkin slide-nya bisa langsung dinyalakan aja. Baik, tadi sudah disampaikan mengenai S1 Sistem Informasi, jadi apa sih bedanya ya? Sebenarnya dibilang beda pasti berbeda, karena dari stratanya saja sudah berbeda. Jadi kalau S1 itu lebih ke arah teori, analisis, riset, dan pengembangan sistem, 60% teori, 40% praktik. Sedangkan di diplomat atau di D3, itu kami lebih ke arah praktik keterampilan secara teknis dan aplikasi langsung, sekitar 70% praktik dan 30% teori. Baik, next. Ini sekilas mengenai saya. Jadi saya ini baru diminta untuk sebagai koordinator program studi di bulan Juli. Sebelumnya saya mengelola di e-learning. Ada yang pakai e-learning di sekolahnya mungkin? Ada ya? LMS mungkin ya kalau belum paham ya. Jadi di pembelajaran di universitas salah satunya adalah penggunaan Learning Management System atau LMS atau biasa disebut e-learning. Nah itu saya diminta untuk mengembangkan dari tahun 2019 sampai 2025. Itu di bawah LPMPP. Baik, berikutnya. Nah, diploma juga memiliki visi dan misi.
Terutama kami ingin menjadi prodi yang unggul. Untuk saat ini kami sudah masih di statusnya baik sekali, sedikit lagi kami insya Allah bisa meraih unggul. Jadi mohon doanya juga, semoga kami bisa menjadi program studi diploma yang unggul, berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing dalam keterampilan pemrograman dan pengolahan data, dan berintegritas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia tahun 2029. Next. Dan ini adalah misi kami agar mencapai tujuan dari visi tersebut. Semoga insya Allah bisa terpenuhi sebelum 2029. Di mana kami berharap banyak di tahun-tahun ke depan teknologi yang semakin canggih, tentu saja SDM-nya juga harus semakin canggih. Oke, mungkin next. Dan untuk adik-adik semua ingin mengetahui bagaimana sih pembelajaran yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, silakan dicek di pedoman akademiknya, ada di web newfik.upnvj.ac.id, silakan Anda bisa pelajarin semua di sini. Mulai A sampai Z-nya ada di sini, semua ketentuan termasuk tata cara atau tata tertib semua ada di sini. Terima kasih, next. Dan untuk di D3, masa singkat studi adalah 3 tahun dan minimal SKS yang harus ditempuh adalah 110 SKS. Jadi kalau adik-adik yang ingin siap kerja dalam waktu 3 tahun, tinggal pilih diplomat 3 sistem informasi. Dan SKS-nya yang harus ditempuh adalah 110 SKS. Tadi ada yang kelas 12 ya, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga. Baik, next. Nah, kalau di D3 profil lulusannya sedikit berbeda dengan di sistem informasi sarjana. Kalau D3 kami ada application developer, ada BI atau business intelligence, dan ada junior business analyst. Mungkin kalau application developer kalian sudah familiar ya. Istilahnya siapa yang ingin jadi programmer, ya, pasti masuk ke application developer. Ada yang berminat jadi programmer di sini? Wah, angkat tangannya tapi ke bawah. Gini dong. Coba siapa yang mau jadi programmer? Tadi ada yang angkat malu-malu. Wah, bagus ya, alhamdulillah sudah ada bibit-bibit calon programmer. Ada yang mau jadi BI? Business Intelligence? Bukan jadi Intel ya? Kalimatnya intelligent kesannya jadi Intel gitu ya. Enggak. Jadi bagaimana Anda bisa mengolah data yang sudah ada untuk menjadi suatu analis keputusan apakah yes or no pada saat nanti Anda bekerja. Lalu ingin menjadi junior business analyst, ini apa lagi nih Pak, junior business analyst. Ada yang tahu nggak junior business analyst itu kira-kira apa? Ada yang familiar dengan istilah big data? Oke ya, saya sekilas saja memberikan kelas, enggak ada, nanti satu SKS lagi. Baik, jadi junior business analyst itu kalau Anda suka memesan makanan melalui GoFood, ShopeeFood, atau aplikasi lainnya, nah data-data Anda semua itu kan akan disimpan oleh vendor. Nah, vendor-vendor itu menganalisis kebiasaan Anda, jam sekian makannya apa, nanti jajannya apa. Nah, data-data tersebutlah yang akan dipakai untuk dianalisa. Itu yang disebut dengan junior business analyst. Anda belajar menganalisa data-data yang sudah ada, data-data customer, data-data pelanggan, semua yang tersimpan di dalam istilahnya di dalam cloud ya, itu akan diolah dan dianalisa. Itu adalah junior business analyst. Jadi kalau adik-adik semua yang berminat ke arah analisis data, bisa ngambil peminatan di D3 sistem informasi. Next. Dan untuk mendukung profil tersebut sudah ada beberapa mata kuliah yang kami rumuskan. Jadi kalau ingin menjadi aplikasi developer maka harus lulus pemrograman web lanjut dan mobile lanjut. Mobile lanjut itu di sini kita bisa pakai Android. Ada yang suka bikin Android, aplikasi Android? Belum ya. Mungkin nanti ya suatu saat ya. Atau menjadi business intelligence, maka harus lulus visualisasi data, data mining dan data warehouse, serta junior business analyst harus mengenal manajemen kualitas bisnis dan komunikasi bisnis. Karena pada zaman sekarang, kalau identik dengan lulusan komputer pasti dianggap geek ya. Geek itu susah berbicara depan halayak umum gitu ya. Nah,
Makanya harus ada komunikasi bisnis, bagaimana bisa berkomunikasi dengan para pimpinan di perusahaan. Oke, next. Nah, tadi saya dibisikin, Pak, nanti kayaknya Hervin mau tampil, tapi nggak tahu hadir di sini atau di Zoom ya, saya nggak tahu. Tapi sekilas mengenai si Hervin ini, jadi ini baru wisuda tahun ini, awal tahun lalu ya, awal tahun ini sorry. Jadi walaupun mungkin kesannya kuliah itu udah berat gitu ya, tapi Anda bisa lihat prestasinya Hervin luar biasa ya. Secara internasional memenangkan International Youthpreneur Competition, lalu sebagai first winner di Aerospace Hackathon. Lalu ada juga 5 kali juara juara 1 tingkat nasional dan 3 kali juara 2 tingkat nasional, mungkin bisa lebih dari itu ya. Dan memenangkan karya Mahardika Wisuda ke-75 tahun 2025, tadi sudah disebutkan oleh Bu Anita. Jadi walaupun kuliah kesannya berat, tapi nyatanya bisa berprestasi juga di luar kampus, dan itu bisa adik-adik tiru ya, hal-hal positif seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, metode pembelajaran di UPN khususnya ya. Jadi kami itu ada namanya kelas bauran. Kelas bauran itu kombinasi antara offline di kelas ataupun di online ya, secara daring. Ada juga namanya kelas offline, berarti adik-adik harus hadir di kampus, dan juga ada namanya kelas online, biasanya ini adalah kelas besar atau yang diajar oleh dosen praktisi. Jadi ada 3 metode pembelajaran di UPN, jadi adik-adik nanti kalau masuk ke UPN, mau dari fakultas manapun pasti akan mengalami 3 pembelajaran jenis seperti ini, jadi nggak kaget lagi nanti. Oke, next. Nah, apakah nanti di UPN hanya ketemu 1 dosen? Tidak. Lihat ada berapa dosennya? 4. Dosen wali akademik, dosen pembimbing tugas akhir, dosen pengajar, dan dosen pembimbing MBKM. Dosen pembimbing MBKM itu dosen magang maksudnya. Ya, jadi adik-adik nanti selama masuk ke UPN, ya baik itu di Fakultas Ilmu Komputer atau di mana saja, akan didampingi oleh 4 dosen ini. Diharapkan adik-adik dibimbing dari awal sampai nanti mencapai lulusan. Oke, next. Dan untuk diploma sistem informasi juga ada beberapa informasi lowongan pekerjaan seperti ini ya. Dan masih banyak peluang kerja untuk di diploma khususnya sistem informasi. Next. Dan di UPN juga ada namanya pengembangan karir, jadi adik-adik sekalian yang bingung nanti, wah kalau masuk UPN gimana cara cari kerjanya nih. Tenang, sudah ada lembaga di kami yang membawahi mengenai karir ya. Namanya cde.upnvj.ac.id, nanti silakan dilihat-lihat. Di sini berbagai macam informasi untuk pembukaan lowongan kerja juga ada. Next. Di D3 magang kami mulai dari semester 5, artinya adik-adik tidak ada di kampus. Diharapkan semua keluar untuk merasakan dunia industri yang sesungguhnya. Karena jangan sampai nanti ketika adik-adik baru lulus, belum pernah magang, bingung mau ngapain nih, kerja dari mana nih, mulai dari mana untuk bekerja gitu ya. Jadi diharapkan melalui program magang sudah ready, sudah siap pada saat nanti lulus, sudah siap masuk ke dunia industri. Next. Dan tidak hanya di luar, adik-adik juga nanti kalau masuk UPN ada namanya magang berdampak yang sifatnya adalah Akademi Bela Negara. Jadi ini bukan perang-perangan ya, nggak latihan perang-perangan kita di Akademi Bela Negara, tapi diharapkan adik-adik sudah siap nanti untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau di sekitar UPN. Oke, next. Ini nanti ada beberapa presentasi dari kelompok studi mahasiswa. Jadi di FIK atau di Fakultas Ilmu Komputer ada KSM Multimedia, Android, Cyber Security, dan Robotika. Next. Nah, untuk unit kegiatan mahasiswa adik-adik nggak perlu bingung. Ada 27 kurang lebih untuk UKM yang ada di UPN, banyak ya. Jadi yang punya hobi bisa disalurkan. Kebetulan saya nomor 11 sebagai pembinanya, unit fotografi dan videografi.
Jadi kalau ada yang suka foto, suka bikin video ataupun desain grafis bisa masuk ke UFO namanya ya. Oke, next. Nah, ini tips perkuliahan ini biasanya saya ngomong ke mahasiswa ini secara ini aja ya, secara normatifnya aja. Pertama, ikut aturan di kelas, catat materi perkuliahan yang tidak ada di materi dosen, nggak boleh membolos. Kalau misalnya susah ngikuti pelajaran harus bikin kelompok belajar. Jangan plagiat, itu bahaya. Jadi dibiasakan kalian menulis dari nol ya. Lalu harus banyak membaca. Ada yang suka baca buku? Setahun berapa buku yang dibaca? 5, keren. Benar ya 5 ya? Alhamdulillah. Dan yang pasti jangan bergantung sama AI. AI itu pintar karena apa? Karena dilatih. Kalau pelatihnya salah maka hasilnya juga salah. Nanti 2 tambah 2 kita ngomong AI hasilnya 5, percaya aja lagi nanti 2 tambah 2 hasilnya 5, ya kan? Jadi hati-hati dalam menggunakan AI harus bijak. Oke, next. Oke, baik, saya rasa itu saja dulu ya untuk perkenalan di 3 informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andika Okta Indarso MMSI atas pemaparannya. Semoga menambah wawasan bagi adik-adik sekalian. Selanjutnya, pemaparan dari program studi S1 Sains Data. Kepada Bapak Radinal SPD MTI, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebenarnya saya diamanahkan oleh Pak Dekan untuk menjadi seorang sekretaris jurusan. Ini Korprodi Sains Datanya sedang sakit yang berhalangan, jadi saya ingin menampilkan atau membawakan profil dari Prodi S1 Sains Data di FIK UPN Veteran Jakarta. Mudah-mudahan yang tadi kelas 12 atau bahkan nanti yang kelas 10 sangat tertarik bisa masuk ke dalam Prodi Sains Data. Jadi Prodi Sains Data ini umurnya baru 2 tahun. Baru tahun 2024 di bulan Mei kami mendapatkan izin pendirian dari Kemdikbudristek untuk bisa dibuka di UPN. Oleh karena itu, Fakultas Ilmu Komputer membuka tahun 2024 bulan Mei kami berpacu dengan waktu dan alhamdulillah untuk tahun 2024 kami mendapatkan mahasiswa sebanyak 27 mahasiswa dengan keterbatasan dari waktu untuk bisa mendapatkan mahasiswa. Kemudian tahun 2025 ini kami dapat mahasiswa sebanyak 34 mahasiswa satu kelas untuk bisa dimasukkan ke dalam Prodi Sains Data. Kenapa sih kok masih sedikit? Mungkin karena banyak berpikiran bahwa setiap prodi itu akreditasinya harus sudah baik sekali atau bahkan sudah unggul sehingga banyak minat. Oleh karena itu, memang di Prodi Sains Data baru terakreditasi baik karena memang itu prodi baru hasil dari given dari Aptikom untuk prodi baru yang dibuka. Mudah-mudahan di tahun depan kami bisa menaikkan akreditasi dari baik ini. Jadi tapi dengan keterbatasan yang ada sekarang itu dibagi menjadi 3 untuk akreditasi. Unggul, terakreditasi, dan tidak terakreditasi. Jadi untuk menuju unggul yang seperti dari Prodi Informatika yang ada di FIK ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena memang 2 tahun belum ada lulusan, juga belum ada yang mahasiswa yang mengambil proposal dan tugas akhir. Intinya kami di Prodi Sains Data sedang berkembang, sedang menarik untuk bisa diikutkan sehingga nanti hasil-hasil yang didapatkan di Prodi Sains Data itu sesuai dengan harapan dari adik-adik semua. Baik, selanjutnya next. Nah ini mungkin
pengenalan dulu. Jadi karena saya menggantikan, nanti kalau seandainya tahun depan yang angkatan SMA 2 kelas 12 bisa masuk ke Prodi Sains Data akan dipimpin oleh Bapak Novi Trismanadi sebagai core prodinya, dan juga nanti akan dipandu atau dibantu oleh admin prodinya. Dan ini rekan-rekan dari beberapa staf Tendik untuk membantu dari di FIK ini. Selanjutnya. Next. Ya, baik, nextnya. Nah, nextnya selanjutnya ini visi dari Prodi Sains Data. Jadi untuk bisa menarik atau banyak diminati oleh mahasiswa, visi yang kami buat ini menjadi program studi yang unggul, berkualitas internasional, sama inovatif, berdaya saing di bidang analis data dan juga rekayasa data. Kenapa? Karena memang banyak sekarang data, kita memperoleh data tapi tidak tahu cara penggunaan data tersebut. Oleh karena itu nanti di Prodi Sains Data akan diajarkan bagaimana menyajikan data-data tersebut sehingga nanti bisa ditampilkan, bisa dijabarkan untuk kepada siapa? Itu kepada user, kepada stakeholder untuk bisa ditampilkan sehingga data tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya. Next. Nah, ini misi yang ada di Prodi Sains Data, sama seperti Prodi Sistem Informasi, Prodi Diplomanya, untuk bisa menghasilkan keseluruhan dari yang ada di Prodi Sains Data. Selanjutnya. Ini beberapa tim dosennya, boleh di next lagi? Next lanjut. Nah, ini nanti profil lulusan yang ada di Prodi Sains Data. Kami membuat 3, yaitu data analis, data engineering, dan juga data scientist. Jadi dari profil-profil ini Sains Data yang akan adik-adik pilih untuk bisa menjadi ketiga atau salah satu dari ketiga dari profil lulusan ini. Kenapa sih? Karena yang seperti ditampilkan bahwa 10 job atau pekerjaan yang terbaik adanya satu data scientist. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk bisa dipilih sehingga nanti adik-adik tertarik terhadap masuk ke Prodi Sains Data ini. Nextnya. Nah, ini profil untuk deskripsi dari data analis, itu menganalisis data utamanya pastinya. Karena memang untuk menyajikan data, tidak tahu data itu diapakan, ini untuk bisa dianalis. Jadi untuk data analis, jadi sarjana sains data itu yang mampu menganalisis data untuk menemukan insight bisnis dan membuat visualisasi data yang efektif. Itu kalau seandainya profil lulusannya untuk dipilih data analis. Terus kalau seandainya data engineering ini data yang ngebangun. Sarjana sains data yang mampu mengembangkan platform data. Jadi suatu data serta infrastruktur data dalam jumlah besar dibutuhkan suatu bangunan atau suatu platform sehingga data engineering ini akan dipakai. Nah, data scientist ini merupakan gabungan data analis, data engineering, sehingga sarjana sains data yang mampu menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan tersembunyi. Nah, ini yang benar-benar dipilih untuk bisa dikembangkan sehingga nanti adik-adik bisa memilih untuk data scientist ini. Kalau tadi sebelumnya diploma hanya atau misalnya menyelesaikan diploma itu 110 SKS, next. Ini peminatannya, jadi kalau di kami, bukan di kami sebenarnya memang di sebuah sarjana itu harus menyelesaikan 144 SKS. 140 SKS bisa ditempuh dalam waktu paling cepat 3,5 tahun. Dan rata-rata memang 4 tahun. Kenapa? Karena memang kalau 3,5 tahun itu bisa diambil di semester 6 itu proposal dan juga di semester 7 itu tugas akhir. Sehingga jika rekan-rekan atau adik-adik pengen bisa lulus cepat, bisa
lulus dengan waktu 3,5 tahun. Lanjutnya. Nah ini SKS mungkin apa tuh SKS ya, istilahnya kayak sistem kredit semester, bahwa satu SKS itu diperoleh waktunya 50 menit. Dan mungkin berbeda dibandingkan saat di SMA yang ada wali kelas. Di kita atau nanti di tingkat universitas juga nanti adanya pembimbing akademik, dosen PA. Nah dosen PA itu yang menjadi wali kelas kalian untuk bisa bertanya, berpendapat untuk menyelesaikan suatu akademik kalian. Jadinya? Lompat. Dah, baik. Itu merupakan dari profil Sense Data. Mudah-mudahan walaupun memang umurnya masih baru di FIK ini, tapi bukan berarti kualitasnya jelek, tapi memang sedang berkembang. Mudah-mudahan dengan adik-adik bisa masuk ke dalam Prodi Sense Data, akreditasinya bisa semakin meningkat dan tentunya lulusannya seperti yang diharapkan dari visi yang sudah ada dan juga profil lulusan yang ada sebagai menjadi data analis, data engineering maupun data scientist. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Radinal SPD MTI atas pemaparannya. Selanjutnya marilah kita sambut selaku Kepala Program S1 di S1 Informatika, Bapak Dr. Rikman Rafi Udin Eskom Mkom. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para guru dan adik-adik sekolah yang sudah mampir di kampus kami. Lorem ipsum dolor sit amet, yang artinya di bawah ini. Enggak ada ya. Baik, saya sebagai koordinator program studi informatika akan menyampaikan kuliah itu ngapain sih? Tolong ditampilkan. Ya, Fakultas Ilmu Komputer Quest to Excellent and Innovative. Kami berharap bisa unggul dan inovatif. Lanjut. Visi kami adalah menjadi program studi yang unggul. Alhamdulillah sudah unggul, tinggal mengejar akreditasi internasional. Next. Akreditasi kami ini PIBA dari Jerman tadi, dan selanjutnya ada dari LAM Infokom bahwa kami sudah unggul. Unggul itu apa sih? Kalau di sekolah akreditasinya A, baik sekali, B, baik itu C, ya kurang seperti itu. Next, nah, boleh tampilkan angkanya? Twing, oke. Jadi kalau mau kuliah di UPN, UTBK-nya harus 721 minimal. Ya, lebih tinggi boleh. Next, ngapain sih kuliah itu ngapain aja? Oke, yang pertama coba dilingkari. Next. Nah, kalau kuliah 1 tahun belum jadi mahasiswa, kalau kuliah 8 semester, coba next. Ya, udah lulus baru jadi alumni ya. Coba lanjut. Ya, mahasiswa baru nih. Ngapain aja sih kalau kuliah sama sekolah bedanya apa? Boleh di next 4 kali. Pancasila, belajar kan? Agama, belajar. Bahasa Indonesia, belajar. Apa tuh? Kewarganegaraan, buletin tolong. Iya. Jadi ini mahasiswa, sudah belajar ini juga. Apa bedanya dengan UPN? Semua kampus di seluruh Indonesia wajib belajar 4 ini. Belum jadi anak IT ini belum, baru jadi mahasiswa karena mata kuliah pelajarannya sama. Lalu bedanya UPN ngapain? Boleh yang bawah 3 kali. Ya, kita ada mata kuliah bela negara. Next, kepemimpinan. Juga apa tuh? Filsafat ilmu. Karena mahasiswa akan menjadi salah satu seorang peneliti. Kenapa? Apakah flash disk kosong dengan flash disk isi beratnya beda?
Apakah handphone baru dengan handphone yang banyak fotonya beratnya beda? Sama. Coba dibuletin. Oke. Nah, yang ini adalah ciri khas kami di UPN. Yang atas adalah seyogyanya seluruh kampus di Indonesia. Yang bawah adalah ciri khasnya UPN. Lalu informatika apa dong bedanya? Next dong, Mas. Udah kerenan dikit nih. Kita belajar berapa jam? 1280 jam bertapa. Kalau zaman dulu di Goa, nah ini di kampus 1200. Ngapain aja? Harus lulus 36 mata kuliah. Banyak sekali, 36 pelajaran. Tapi saya rangkum menjadi 5, kurang lebih seperti ini. Tolong next 5 kali. Operating system, apa tuh kotak-kotak? Tahu nggak? Windows. Yang Apple kerowak mah tahu ya Apple. Nah, kita juga akan belajar apa tuh kecerdasan buatan ya. Ya betul. Yang bawah ada jaringan komputer, calak colok, kabel. Aduh wifi mati. Bisa kalau udah lulus dari sini. Matematika, loh kok ketemu matematika lagi? Pak guru, Pak dosen, trigonometri buat apa sih? Limit mendekati 0 buat apa sih? Bukan buat menghitung harga di warung, bukan. Tapi di Fakultas Ilmu Komputer, pelajaran matematika di SMA akan digunakan. Ntar bakal sering, gitu. Yang dulu Bu Guru ajarin trigonometris itu ada nanti di pengembangan kecerdasan buatan. Satu lagi apa ya? Keamanan komputer. Ya di informatika, di Fakultas Ilmu Komputer wajib bisa mengamankan komputernya, apalagi sekarang sering istilahnya pencurian data, bahaya. Di kami akan dipelajari dan disertifikasi dasar-dasar keamanan komputer. Nah, kalau sudah lolos ini baru disebut dengan apa tuh? Anak IT. Dah bisa. Sudah spesial belum? Belum. Masih sama dengan anak IT di seluruh Indonesia. Lalu bedanya apa di UPN, di informatika? Next, wah, kami punya 3 spesial rank. Ngapain? Kamu mau pilih yang mana? Hijau, merah, apa biru? Tidak bisa di cancel. Kalau sudah terlanjur milih, ya sudah selesaikan. Apa yang pertama? Buletin dong. AI, software engineering. Yang kedua, jaringan dan keamanan ya cyber. Yang ketiga, computer engineering. Ngapain aja 3 spesial rank ini? Ada bedanya. Coba yang pertama. Next. Apa tadi? Next. Ya, AI software engineering. Bukan menggunakan ChatGPT, tolong buatkan. Bukan itu. Justru kita yang membuat AI sendiri. Seperti apa contohnya? Saya sih nggak pinter, yang pinter mahasiswa. Coba lihat buatan mahasiswa. Di play. Mahasiswa sudah bisa membuat aplikasi Android untuk membantu tunanetra. Canggih enggak? Katanya kurang. Masa harus pakai HP repot? Kita geser ke spesial rank yang kedua. Next Mas. Kita solder dah kalau gitu oleh Computer System Engineering. Ngapain? Next. Kita kembangkan yang tadi. Dari langkah mereka, ada sebuah tantangan nyata. Karena itulah kami menciptakan Never Glasses, sebuah kacamata pintar yang dirancang untuk memberikan kemandirian untuk mereka. Otak dari kacamata ini adalah komputer mini Raspberry Pi 4 model B, yang
kacamatanya adalah Raspberry Pi kamera model 3. Dan untuk navigasi, kami menggunakan sensor gerak MPU 6050. Sekarang, mari kita lihat sejauh mana kemampuan prototipe kami saat ini. Fitur pertama adalah kemampuan melihat. Kacamata ini dapat mengidentifikasi objek di lingkungan sekitar untuk membantu mobilitas dan keamanan pengguna. Mari kita coba. Fitur kedua adalah kemampuan membaca. Ini sangat penting untuk kemandirian. Misalnya saat membaca judul buku atau produk. Is it based on good habits? Bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat memengaruhi kehidupan? Dan terakhir untuk saat ini, fitur PDR kami sudah berhasil mendeteksi langkah untuk pergerakan lurus. Semua teknologi canggih ini kami kemas dalam sebuah desain prototipe yang fungsional. Hari Senin depan ikut lomba nasional. Doakan semoga juara. Oke, di Sarjana juga selain melahirkan produk, kami diajarkan menjadi peneliti, harus bisa menyelesaikan permasalahan. Coba kita ke spesial rank yang ketiga. Ini hasil mahasiswa juga, bukan hasil saya ya. Network and Cyber, boleh di-play. Puncak kualitas tertinggi sungai adalah ketika airnya bisa diminum. Namun setidaknya, sungai bisa digunakan untuk sekedar berenang. Seperti di Swiss, di mana orang pulang kerja tidak naik mobil ataupun naik kereta. Mereka berenang menyusuri sungai menuju ke rumah. Gaya hidup ini disebut swim home after work, atau paling tidak sungai ramah untuk kehidupan yang ada di dalamnya. Ikan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Sungai yang bersih bukan soal estetika semata, tetapi soal hak hidup. Di Kali Malang Bekasi, harapan itu mulai terlihat. Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat meresmikan pembangunan wisata air di bantaran Kalimalang. Sungai bukan lagi saluran pembuangan semata, tetapi bisa menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Pun semua ini bisa runtuh jika air limbah masih mencemari sungai. Bagaimana mungkin wisata sungai berkembang jika polutan terus dibuang sembarangan? Bagaimana mungkin ekosistem tetap hidup jika kita membiarkan pencemaran terus terjadi? Setiap tetes buangan dari industri dan fasilitas kesehatan harus diawasi dengan ketat. Tidak boleh ada lagi ruang untuk kelalaian, karena satu aliran tercemar bisa menghancurkan seluruh ekosistem. Kami percaya pengawasan harus dilakukan secara otomatis dan terus-menerus. Harus ada sistem yang siaga setiap waktu, bukan dengan menunggu kerusakan terjadi. Dan ketika terjadi pelanggaran, maka aturan harus ditegakkan. Kami hadir tidak hanya membawa satu alat, bukan juga dua sistem yang saling berdiri sendiri, tetapi 4 pilar yang saling terhubung, bersatu dalam sebuah ekosistem cerdas bernama Kaligar. Karena air adalah kehidupan, dan sungai bukan tempat untuk dicemari, tetapi tempat untuk tumbuh, hidup, dan kembali. Sudah. Nah, jadi mahasiswa kami selain high-tech juga peduli lingkungan, mampu menangkap masalah-masalah yang ada di masyarakat dan mencoba untuk menyelesaikannya. Dan terima kasih kepada Insan Rabani, suara voice over adalah alumninya loh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pekerjaan-pekerjaan kalau kuliah di UPN di jurusan informatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Ridwan Rafiuddin Eskom Mkom selaku Kepala Program Studi S1 Informatika atas pemaparannya. Para hadirin yang kami hormati, karena seluruh pemaparan telah disampaikan, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Tim kami akan membantu mengarahkan mikrofon.
Silahkan sampaikan pertanyaan kepada Kaprodi terkait program studi, kurikulum, peluang akademik, maupun informasi lain yang ingin diketahui. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Boleh untuk yang berkacamata di depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Fatih Purnama dari kelas 10-3. Saya akan ingin menanyakan bagaimana cara masuk Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Pembangunan Veteran Jakarta itu ada jalur apaan? Jalur masuk gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh baik, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh. Izin bertanya, apakah untuk memasuki Fakultas Ilmu Komputer ini harus memiliki skill yang keren di bidang komputer dan apakah harus jurusan IPA saja yang bisa masuk ke Fakultas Ilmu Komputer ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, dikasih kesempatan satu orang lagi untuk yang mau bertanya, boleh. Kira-kira fasilitas atau program apa yang paling membantu perkembangan mahasiswa? Makasih. Bisa diulang pertanyaannya? Kurang terdengar, maaf. Oke, perkenalkan nama saya Nadine. Jadi pertanyaannya itu fasilitas atau program apa yang paling membantu perkembangan mahasiswa? Baik, terima Baik, kasih. Kepada kepemimpinan yang ingin menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, dipersilahkan. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, jalur apa yang bisa masuk UPN? Ini kalau jawaban bercanda itu sebenarnya bisa lewat belakang, bisa lewat depan, itu kan bisa kan ya untuk masuk lewat itu. Kalau jalur bercanda. Tapi kalau jalur serius itu sama seperti dari kampus-kampus yang lain, itu kita ada UTBK. Dari UTBK, sebelum UTBK itu masuk ke prestasi terlebih dahulu. Jadi yang prestasi, yang kemudian undangan, istilahnya undangan yang ada rapot untuk diperiksa dan disesuaikan itu ada kuotanya mungkin sekitar 5-10% untuk bisa masuk gitu. Terus yang jalur terbanyak memang jalur UTBK. Jalur UTBK itu memang banyak di kampus UPN ini. Terus selain dua itu kami punya jalur seleksi mandiri. Jalur seleksi mandiri setelah dari prestasi dan juga dari UTBK ada seleksi mandiri. Biasanya kami membuka seleksi mandiri itu 2 kali, seleksi mandiri 1 atau SEMA 1 dan juga SEMA 2. Selain itu ini belum ada di istilahnya belum ada di FIK tapi sudah ada di fakultas-fakultas lain itu bisa mendapatkan jalur dari keolahragaan, jalur prestasi. Jadi kayak dapatkan medali atau mungkin terus bisa juga seorang YouTuber. Nah itu di UPN sudah membuka jalur itu. Tapi di FIK belum masuk ke ranah tersebut. Di FIK baru jalur prestasi, UTBK dan seleksi mandiri. Dan juga bisa jalur Hafiz. Ini
sudah ada dari UPN untuk bisa masuk ke dalam sini, intinya seperti itu. Itu jalur-jalur dari untuk bisa menjadi mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Terus lagi tadi apa? Lupa. Pertanyaan kedua tadi siapa yang? Tangan dulu aja, ya udah. Maaf tadi yang pertanyaan kedua siapa ya? Apakah untuk memasuki Fakultas Ilmu Komputer ini harus mempunyai skill yang memumpuni di bidang ilmu komputer dan apakah hanya jurusan IPA saja yang bisa masuk ke Fakultas Ilmu Komputer? Terima kasih. Baik, berarti skill apa saja dan apakah harus jurusan IPA yang masuk ke Fakultas Ilmu Komputer? Boleh dijawab untuk para kaprodi. Baik, terima kasih. Mungkin secara general Fakultas Ilmu Komputer memang masuk ke Saintek. Jadi adik-adik SMA bisa memisahkan istilah sains teknologi dan sosial humaniora. Saintek dan soshum. Pengalaman kami sebagai dosen yang membedakannya itu apa sih? Cara berpikir. Saya sudah sering berinteraksi dengan mahasiswa yang berlatar belakang Saintek dan yang berlatar belakang soshum. Ternyata dua-duanya tidak boleh saling intervensi. Saya kasih mukodimah dulu ya. Bedanya apa sih? Suatu masa ada buku numpuk, harus diinput ke dalam sistem. Ada tim Saintek dan ada tim soshum. Bukunya sama, jumlahnya. Orangnya juga sama. Apa perbedaannya? Mahasiswa Saintek selalu mencari cara baru. Kalau seperti ini ya nggak bisa lah, bosen lama. Besoknya mereka menemukan cara baru, cara menginput data ke dalam sistem. Tapi yang soshum apakah kalah? Tidak. Mereka punya penjadwalan. Oke, mereka jago manajemen. Hari ini kita selesaikan 100, besok 100, besok 100, berarti target kita 5 hari selesai. Dan yang soshum tidak ada, bukan keinginan ya, tidak ada improvement. Tiap harinya pekerjaan mereka rutin dilakukan. Dan konsisten atau istiqomah. Nah, berbeda seperti itu. Lalu kalau mau masuk ilmu komputer seperti apa? Tadi ya, karena kita mau unggul inovatif, maka kreativitasnya itu harus yang berkembang. Apakah harus selalu dari IPA? Tadi yang membedakan IPA dan IPS atau Saintek dan soshum masalah di pola pikir dasarnya. Yang satu selalu ingin berubah, tidak suka monoton gitu begini terus. Tapi yang satunya istiqomah. Kita dilakukan perwaktuan rapi juga. Selesai waktu tepat waktu juga gitu ya. Jadi mungkin khusus informatika, apakah perlu skill khusus? Iya. Apa itu? Matematika. Ya. Gimana? Suka matematika apa tidak? Nah, alhamdulillah ya. Matematika menyenangkan bukan? Ya. Kalau sudah menyukai matematika, silahkan masuk Fakultas Ilmu Komputer. Baik informatika, sistem informasi, sains data, apalagi sains data. Syarat akan matematikanya banyak mereknya. Kalkulus, aljabar linier, matematika diskrit. Yang tadi itu yang banyak tuh, saya sebut bungkus dalam matematika. Tapi nanti kalau di kuliahan akan ada merek-merek lain dari turunan matematika. Jadi jawabannya harus suka matematika yang tentunya ada di IPA ya. Baik, mungkin itu saja. Barangkali ada yang mau nambahin dari korpor yang lain, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga menjawab. Untuk pertanyaan ketiga, dipersilahkan para kaprodi yang ingin membantu menjawab pertanyaan adik-adik. Baik, tadi yang bertanya siapa ya?
fasilitas ya. Boleh Mas web New Evika mungkin bisa diperlihatkan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Evika. Ya, laboratorium komputer atas, ya. Ini adalah beberapa laboratorium, oh ini digital library yang nanti teman-teman bisa berkunjung ya setelah dari sini, bisa berkunjung untuk fasilitas dari FIK ya terkait dengan perpustakaan secara digital. Jadi tidak lagi ada buku-buku tapi secara digital. Nanti silakan adik-adik untuk langsung berkunjung ke digital library. Kemudian ada laboratorium komputer yang seandainya ya, karena beberapa mata kuliah itu ada yang memerlukan komputer dengan spek tinggi. Nah mungkin adik-adik ada yang tidak memenuhi syarat, bisa langsung ke lab ya, belajar dengan para asisten lab, kemudian para kepala lab dan juga ada mentor yaitu senior-senior. Nanti akan dibantu untuk mengerjakan tugas. Jadi silakan datang ke laboratorium. Kemudian juga ada beberapa kelompok studi mahasiswa yang bisa adik-adik ikuti sesuai dengan bidang minat yang sesuai untuk meraih prestasi bersama. Jadi itu adalah sekedar fasilitas yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga adik-adik diantaranya kalau yang berprestasi itu ada beasiswa. Nanti bidang 3 mungkin yang akan membantu mengarahkan beasiswa apa yang sesuai dengan adik-adik. Dari beasiswa akademik, non-akademik, beasiswa tidak mampu dan lain sebagainya. Kemudian juga kami punya beberapa mitra yang bisa diajak kolaborasi apabila kalian berprestasi, kemudian kalian bisa magang di mitra kami. Kira-kira itu adalah beberapa fasilitas sarana prasarana yang bisa adik-adik dapatkan apabila adik-adik berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Ini juga ada beberapa organisasi mahasiswa yang bisa adik-adik mungkin sesuai dengan bidang peminatan bisa diikuti oleh teman-teman dari semua prodi ya, tidak harus dari prodi yang sama. Kecuali untuk himpunan mahasiswa itu memang dibagi per prodi. Mungkin sudah cukup jelas atau mungkin dari Pak Andika ada yang ingin ditambahkan, silakan. Terima kasih. Baik, kalau dari fasilitas mungkin sudah banyak yang dijelaskan ya. Paling yang belum itu untuk sarana olahraga, kita ada lapangan basket, bisa dipakai buat futsal juga. Lalu di depan gedungnya FIK itu ada gym manual, tau kan gym manual? Yang buat di taman tuh, nah itu juga ada. Terus fasilitas lainnya, ya wifi, hotspot di FIK, di Fakultas Ilmu Komputer juga ada. Jadi adik-adik mau ngerjakan tugas di selasarnya FIK bisa, ataupun di perpustakaan digitalnya FIK juga bisa. Dan untuk fasilitas yang lainnya, perpustakaan utama itu juga ada dekat lapangan basket. Nanti kalau adik-adik, mungkin udah nggak hujan ya di luar, saya nggak tahu. Nanti bisa jalan sambil lihat-lihat namanya perpustakaan seperti apa sih. Nah seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain, termasuk yang suka bikin podcast. Ada yang suka bikin podcast di sini? Oh ada yang angkat tangan. Nah kami juga di FIK punya studio podcast, walaupun kecil tapi bermanfaat dan banyak peminatnya jadi ngantri. Jadi adik-adik mahasiswa nanti kalau jadi mahasiswa di FIK maksud saya, mendapat kesempatan untuk melakukan podcast silakan, karena kami ada studionya juga. Kami juga selain ada lab juga ada ruang multimedia. Nanti adik-adik bisa menggunakan fasilitas sebagaimana mahasiswa FIK pada umumnya. Jadi ditunggu kehadiran adik-adik semua di FIK UPN Veteran Jakarta. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Bobi yang sudah menjawab pertanyaan calon mahasiswa UPN Veteran Jakarta nih. Karena waktu sesi tanya jawab sudah habis, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kepala program studi atas pemaparan yang informatif dan memperkaya wawasan kita semua. Serta terima kasih kepada hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab.
Semoga sesi ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah akademik Fakultas Ilmu UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari perwakilan alumni Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada sesi ini, alumni akan berbagi pengalaman, wawasan karir, serta refleksi perjalanan setelah lulus. Kepada Bang Fahri Muhammad Ihsan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Selamat sore untuk Bapak Ibu dosen, semua teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Fahri Muhammad Ihsan. Saya biasa dipanggil Fahri. Saya merupakan alumni dari FIK Prodi Informatika tahun 2025. Saya masuk kuliah itu di tahun 2021. Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Veteran Jakarta yang telah memberikan kesempatan saya untuk hadir berbagi pengalaman pada hari ini. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung karena saat ini saya juga sekarang berada di Makassar untuk saya sebagai trainer di perusahaan saya. Selanjutnya mungkin saya ingin berbagi sedikit tentang perjalanan saya sampai saya masuk di Etika. Saya lulus SMA itu di tahun 2020, lalu saya mencoba untuk daftar dari dulu namanya itu UTBK, SNMPTN, sampai ke seleksi mandiri ya sekarang itu. Dan memang mungkin sudah takdir saya untuk belum ada yang berjodoh pada saat itu mungkin. Lalu saya coba lagi di tahun 2021 lewat jalur UTBK atau tes yang dari pemerintah. Ya, alhamdulillah saya diterima di Universitas Pengguna Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2021 di Prodi Informatika. Sama saya berkuliah di FIK khususnya, saya bertemu dengan banyak dosen yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Mereka bukan hanya menguasai teori tapi juga membawa pengalaman industri ke dalam kelas, sehingga saat saya bekerja sekarang ini memang apa yang diajarkan dosen sangat relevan dengan apa yang saya lakukan pada pekerjaan saya kali ini. Dan bahkan alhamdulillah UPN Veteran Jakarta khususnya Prodi Informatika sudah mendapatkan predikat akreditasi A. Syukur alhamdulillah, yang menurut saya sangat layak melihat kualitas pembelajarannya. Pengalaman yang paling membantu saat hingga hari ini adalah saya sangat aktif, atau ya bisa dibilang aktif dalam organisasi robotik. Tetapi pesan saya bila teman-teman nanti sudah berkuliah, ingat tujuan kalian kuliah itu adalah untuk mencari ilmu ya, bukan hanya fokus pada organisasi. Jadi jangan lupakan tujuan awal kalian berkuliah, sehingga kalian mengorbankan kelas kalian untuk organisasi. Memang organisasi itu penting untuk membuat relasi, membuat pengalaman baru, tapi jangan sampai organisasi itu membuat kalian lupa untuk prestasi akademik kalian. Untuk di robotik, saya tidak hanya belajar teori atau konsep-konsep, tapi juga mempraktekkan secara langsung. Saya belajar cara memecahkan masalah nyata dalam tim, mengelola proyek, dan merancang solusi berbagai teknologi. Semua hal itu menjadi bekal penting saya dalam masuk ke dunia profesional. Pesan saya untuk teman-teman semua yang akan lulus sebentar lagi dan akan masuk di dunia kuliah, jangan takut memilih jalan yang menantang. Menurut saya, jika kalian memang punya ketertarikan pada teknologi, inovasi, atau ingin berada di bidang yang akan selalu berkembang, FIK menurut saya adalah pilihan yang tepat.
kuliah bukan hanya soal nilai atau tugas, tetapi tentang membentuk cara berpikir dan kemampuan menghadapi rintangan. Pilihlah kampus dan jurusan yang memberi kalian ruang untuk berkembang, mencoba hal baru, dan menemukan potensi diri kalian masing-masing. Yang paling penting adalah konsistensi dalam belajar, bukan seberapa cepat kalian memahami sesuatu. Saat ini memang saya bekerja di PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Saya bekerja sebagai support system. PNM ini adalah salah satu BUMN yang berfokus pada pengembangan dan permodalan UMKM di seluruh Indonesia. Di posisi ini, saya bertugas memastikan sistem aplikasi internal perusahaan berjalan dengan baik, membantu user ketika ada kendala teknis, melakukan monitoring, hingga berkoordinasi dengan tim pengembang atau untuk perbaikan maupun pengembangan fitur. Skill yang saya gunakan banyak berhubungan dengan apa yang saya pelajari selama di kampus, seperti memahami alur sistem, troubleshooting, dasar-dasar database, analisis masalah, dan juga tentu saja saya belajar berkomunikasi untuk untuk informatika atau IT itu kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Kita memang harus bekerja secara kelompok, bisa dibilang ada yang membentuk database, ada yang membentuk user interface, dan juga ada yang membentuk bagaimana sistem ini bekerja. Jadi memang komunikasi itu juga penting di dalam informatika. Perjalanan karir saya memang cukup langsung ya. Setelah saya lulus, saya mulai melamar beberapa perusahaan dan alhamdulillah PNM menjadi tempat yang cocok dengan latar belakang informatika serta minat saya di bidang sistem dan teknologi. Ilmu yang saya pelajari sama kuliah ditambah pengalaman teknis dan dari organisasi robotik sangat membantu saya beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, sedikit cerita selama saya berkuliah hingga saat ini saya bekerja di perusahaan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran untuk adik-adik semua tentang perjalanan kuliah dan dunia kerja di bidang informatika. Memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, yang pengisi suara tersebut memang alumni dari SMP Insan Rabani, yaitu saya sendiri. Saya merupakan alumni dari SMP Insan Rabani BSD tahun 2017 waktu itu saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bang Fahri Muhammad Ihsan atas pemaparannya. Oh iya, Kak Fahri jangan leave dari Zoom dulu. Apakah suara kami masih terdengar, Bang Fahri? Masih terdengar jelas? Iya, baik. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Oke, baik. Baik, oke, standby ya Bang Fahri. Selanjutnya adalah, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan mengenai hasil kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Pemaparan ini akan disampaikan secara langsung oleh Ketua BEM Fakultas Ilmu Komputer, Kak Patricia Nesamae, yang akan menjabarkan rangkaian program kerja, capaian, serta refleksi kinerja selama 1 periode kepengurusan. Kepada Kak Patricia Nesamae, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat sore teman-teman semua, Bapak dan Ibu pimpinan fakultas, serta mungkin Bapak dan Ibu perwakilan dari SMA ITA Syukriyah dan juga SMA Insan Rabani ya. Ini cukup dekat dengan rumah aku karena rumah aku di Tangsel. Selamat sore teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa semangat ya di sore hari ini. Mungkin perkenalkan teman-teman, nama aku Nesa. Aku mahasiswi program studi Sistem Informasi angkatan 2022. Jadi mungkin kalau dari kalian masih ada yang kelas 10, kita mungkin beda sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi that's okay. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin kalau teman-teman sudah mulai searching-searching kampus atau apa, pasti kalian sering banyak dengar atau sering banyak lihat kalau di kampus tuh biasanya ada BEM.
Nah, di fakultas kita, lingkup fakultas itu juga ada badan eksekutif mahasiswa, teman-teman. Mungkin sebelum aku lanjut lagi, apakah dari Bapak Ibu operator bisa ditampilkan untuk presentasinya? Sambil menunggu itu, di sini aku mau memperkenalkan teman-teman. Oke, sudah tampil. Jadi aku mau memperkenalkan apa sih itu BEM FIK dan juga organisasi yang ada di tingkat fakultas. Baik itu organisasi kemahasiswaan maupun organisasi wadah kalian untuk belajar. Mungkin tadi salah satu dari teman kita ada yang bertanya ya, ada program atau fasilitas apa aja sih yang ditawarkan di Fakultas Ilmu Komputer untuk membantu perkembangan teman-teman mahasiswa. Tadi kan sudah dijawab nih oleh Bapak Ibu pimpinan fakultas, fasilitas-fasilitas kita di kampus, di kelas seperti apa. Nah, di sini adalah salah satu bentuk fasilitas yang lain teman-teman, bentuk wadah kemahasiswaan di mana ini bisa menjadi tempat kalian untuk berkembang, baik itu mengembangkan soft skill kalian maupun hingga hard skill. Oke, boleh di next dulu. Ini penjelasan singkat apa itu BEM FIK. Basically kita di sini sebagai perpanjangan tangan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, baik itu apapun kebutuhan mereka kepada pihak fakultas, teman-teman. Selain itu kita juga di sini bertujuan untuk memberikan wadah minat dan bakat yang terbaik untuk seluruh teman-teman mahasiswa. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi ada salah satu mahasiswa berprestasi yang ditampilkan juga videonya itu membuat kacamata untuk tuna netra ya teman-teman yang akan dilombakan juga di akhir minggu ini. Itu 3 dari 5 anggotanya itu merupakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, teman-teman. Kita di sini BEM sangat bangga karena mereka bisa berhasil untuk mengikuti PKM hingga berangkat ke Makassar pada akhir pekan ini. Mungkin boleh langsung di next saja. Kita di BEM tuh ngapain sih teman-teman? Kita di BEM itu banyak banget sebenarnya kegiatan kita, banyak banget rangkaian acara kita, mulai dari perlombaan tingkat nasional, acara hingga tingkat internasional nanti juga ada, nanti ditampilkan. Dan di sini kita juga kemarin company visit ke Huawei tahun ini teman-teman, setiap tahun biasanya kita company visit ke perusahaan berbasis IT karena kita Fakultas Ilmu Komputer. Selanjutnya kita juga ada kegiatan penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh fakultas, tapi di sini teman-teman BEM membantu untuk menyelenggarakan. Mungkin boleh sembari di next saja. Oke, di sini kita juga kita menyelenggarakan event tahunan dari Fakultas Ilmu Komputer itu sendiri yang biasanya didasarkan dan diisi oleh kegiatan-kegiatan seperti perlombaan. Mungkin kalau teman-teman di sini kalian di sekolah kalian mungkin ada cup gitu ya, atau mungkin kalau anak-anak Tangsel biasanya ada apa cup, Munzer Cup, itu udah lama udah gak ada sih kayaknya. Dan lain-lain. Nah, kalau di FIK itu kita punya Fik Fair teman-teman. Di Fik Fair ini nanti ada berbagai macam perlombaan, baik itu perlombaan e-sport, akademik, non-akademik. Dan juga kita ada berbagai macam social event juga seperti donor darah, dan kita juga ada pengabdian kepada masyarakat di akhir acara nantinya. Dan tahun ini Fik Fair dibuka dengan webinar internasional bersama dengan Malaysia, seperti itu. Boleh di next, tim operator? Oke. Di sini juga BEMFI kita pernah menyelenggarakan social event yang bertempat di Beji Depok dan juga di sekitar Jagakarsa kemarin. Sudah 2 lokasi lah. Boleh sambil di next, tim operator? Dan di sini ada kegiatan tahunan kita juga. Kita teman-teman BEM berkolaborasi jadi kita nggak cuman di UPN Veteran Jakarta doang teman-teman. Kalau teman-teman tahu UPN Veteran itu ada 3 di Pulau Jawa ini. Ada di Yogyakarta, Jakarta, dan juga di Jawa Timur. Nah biasanya setiap tahun teman-teman BEM FIK dengan beserta perwakilan teman-teman Fakultas Ilmu Komputer yang lainnya, kita berpartisipasi dalam forum keluarga besar mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Di mana kita saling visit lah, saling bermain, saling visit antar tuan rumah, antar masing-masing UPN Veteran teman-teman. Tahun ini sudah dilaksanakan di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi ini kemarin dokumentasi dari kegiatan kita di Jawa Timur, itu ada perlombaan, ada pengabdian bersama, dan itu memang menjadi wadah kita untuk saling mengenal antar kampus walaupun kita fakultas yang sama. Dan juga saling berkolaborasi. Mungkin boleh langsung di next, tim operator. Dan di sini kita juga kemarin mengadakan studi banding bersama Universitas Tarumanegara. Boleh di next juga operator. Dan teman-teman di sini kalau kalian ada yang suka olahraga,
di BMFIK kita juga mewadahi teman-teman untuk bisa menyelenggarakan fun match atau fun games olahraga tersebut. Di sini cuman sedikit contoh yang aku lampirkan, ada futsal, badminton, dan basket. Sebenarnya masih ada banyak lagi, masih ada volley, masih ada klub e-sport juga, ada PUBG, ada FIFA, ada Valorant, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi bisa dilihat kalau emang kalian join di FIK, jangan takut buat nggak dapet teman olahraga bareng, karena bisa dilihat di sini kakak tingkat kalian banyak yang suka berolahraga bersama-sama dan pastinya dibantu, diwadahi dan diajak oleh teman-teman BEM juga seperti itu. Oke, boleh di next lagi tim operator. Nah, ini adalah slide terakhir teman-teman. Bisa dicek-cek mungkin kalau kalian ada yang penasaran tentang BEM FIK ataupun tentang tadi program kerja tahunan kita yaitu Fikfair, bisa langsung di-scan, ini nanti akan langsung lari ke IG-nya BEMFIK dan IG-nya Fikfair teman-teman, bisa dicek. Terus selebihnya selain BEM FIK, di FIK juga ada berbagai macam ormawa teman-teman. Mungkin teman-teman tahu juga kalau di kampus itu biasanya ada himpunan mahasiswa. Nah, di bawah BEM FIK itu ada 3 himpunan mahasiswa teman-teman, sesuai berdasarkan program studi masing-masing. Jadi ada himpunan mahasiswa S1 Sistem Informasi, himpunan mahasiswa S1 Informatika, dan himpunan mahasiswa D3 Sistem Informasi. Tapi tadi kan disampaikan bahwa ada 4 program studi ya teman-teman. Diharapkan nanti segera menyusul himpunan mahasiswa S1 Sains Data teman-teman. Dan selain himpunan mahasiswa dan BEM, ada juga kelompok studi mahasiswa untuk mewadahi minat dan bakat teman-teman dalam proses pembelajaran. Jadi misalnya kalian punya minat apa nih? Oh, kalian ada yang suka bikin robot. Di BEM itu ada di FIK itu ada kelompok studi mahasiswa robotika. Selain itu ada juga kelompok studi mahasiswa Android, bagi teman-teman mungkin yang suka develop website, develop aplikasi, dan suka untuk mencari lingkungan untuk kalian bisa mengembangkan hal-hal tersebut, itu bisa ke KSM Android. Selanjutnya ada KSM Multimedia juga, kalau teman-teman mungkin ada yang suka desain. Dan biasanya kalau di FIK, kalau suka desain nanti ujung-ujungnya kalian desain game atau bikin game, itu bisa diwadahi sama teman-teman KSM Multimedia. Dan juga selanjutnya kalau misalnya kalian suka nih belakangan ini kan lagi marak banget, lagi happening banget topik mengenai cyber security, baik itu kebocoran data dan lain sebagainya. Kalau kalian interested dalam topik cyber security, ada juga kelompok studi mahasiswa cyber security di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Dan juga dari kabar yang saya dengar, soon akan coming jauh lebih banyak kelompok studi mahasiswa, jauh lebih banyak cabangnya yang bisa juga kalian explore dan kalian gunakan sebagai wadah belajar kalian. Dan selain itu, ada juga badan semi otonom teman-teman, badan semi otonom Arisalah, yang dimana di situ kelompok belajar, kelompok berkumpul teman-teman. Jadi seperti uswahnya FIK seperti itu ya teman-teman. Lumayan lengkap lah bisa dibilang. Dan kalau memang kalian masuk FIK membawa minat baru, membawa bakat baru yang di situ kalian punya sekelompok orang untuk bisa mengembangkan minat dan bakat tersebut. Minat dan bakat tersebut bisa banget diwadahi di FIK teman-teman. Asalkan yaitu kalian punya kelompoknya dan lain sebagainya, itu nanti bisa dibuatkan, difasilitasi dan diwadahi baik itu menjadi kelompok studi mahasiswa ataupun badan semi otonom seperti itu teman-teman. Mungkin itu singkatnya yang bisa aku sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi tapi karena waktu kita yang terbatas sayangnya itu saja yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga kekepoan kalian dan lain sebagainya nanti mungkin habis ini kita sempat ada tour sedikit ya Bapak Ibu. Bisa kalian sambil tanya-tanya nih sambil kita keliling FIK kayak gitu teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Patricia atas pemaparannya. Dan mohon maaf juga kepada para hadirin karena terbatasan waktu sesi tanya jawab kita tiadakan. Para tamu undangan, hadirin yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita di pengunjung rangkaian acara Festival Bela Negara 2025 Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber, para Kaprodi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Ketua KSM Cyber, mahasiswa berprestasi, perwakilan alumni, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara pada hari ini.
Semoga seluruh pemaparan, wawasan, dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini dapat memperkuat semangat bela negara, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta menjadi bekal bagi kita semua dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sebelum kita akhiri, untuk sesi terakhir khusus untuk para adik-adik siswa dan siswi SMA ITS Syukriyah dan SMA Insan Rabani akan melaksanakan kampus tour di sekitaran Fakultas Ilmu Komputer, dan untuk mempermudah akan saya bagi dua kelompok di bagian kanan dan bagian kiri. Jadi nanti akan diarahkan sesuai arahan yang ada di belakang nanti. Akhir kata, saya Amanah Faiza Taurat dan saya Naura Syakinadida mengucapkan terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan kebersamaan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam bela negara. Bagi yang ingin mengabadikan momen, berfoto bersama, dipersilahkan, boleh naik ke atas panggung.